told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your 5 pelatih paling ciamik di paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Sentuhan dingin para juru taktik asing. BRI Liga 1 2022-2023 sudah menyelesaikan paruh musim dan akan masuk di putaran kedua. Peta persaingan di papan atas sampai saat ini masih ketat. Hal itu tak lepas dari peran para pelatih cerdik di belakangnya. Dari 5 tim teratas, semua dikuasai pelatih asing. Maklum, hanya 4 pelatih lokal yang masih bertahan di BRI Liga 1. Itu pun mereka menangani tim yang bersaing di papan tengah dan bawah. Dilansir dari bola.com, mengamati 5 pelatih yang membawa timnya ke papan atas masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Ada yang meramu tim biasa saja jadi juara paruh musim. Ada pelatih debutan yang berhasil meregenerasi tim. Sampai pelatih yang sudah jadi langganan juara. Artinya, mereka punya karakter yang bisa diterapkan di klubnya. Berikut 5 pelatih paling ciamik di paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Pertama, Bernardo Tavares. Tidak ada yang menduga PSM Makassar bisa jadi juara paruh musim. Karena tim ini banyak ditinggal pemain kuncinya di awal musim. Seperti Hasim Kipu, Ferdinand Sinaga, Ilham Udin Armayan dan beberapa nama lain. Mereka mengandalkan pemain syarat pengalaman seperti Wiljan Pluim untuk memimpin tim. Dipadukan dengan sederet pemain muda. Tapi pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares, berhasil mengubah persepsi banyak pihak. Pelatih 42 tahun ini seakan memperlihatkan jika tim tangguh tidak selalu dibentuk dengan materi pemain bintang. Memilih pemain yang mau bekerja lebih keras untuk kolektivitas tim, bukan sekedar pamer skill individu atau nama besar pemain. Prinsip itu membuat permainan PSM selalu bertenaga di setiap pertandingan. Mereka kompak dalam menyerang dan bertahan. Saat ini, Tavares berhasil membuat PSM menang dalam 9 pertandingan, 7 kali imbang dan hanya sekali kalah. Sehingga 34 poin membuat mereka jadi juara paruh musim. Selain itu, pelatih berkepala pelontos ini membuat Yakob Sayuri dan Ramadan Sananta menembus timnas Indonesia. Selain 2 pemain itu, masih ada beberapa nama yang diorbitkan, seperti Akbar Tanjung, Agung Manan dan kiper Reza Pratama. Nama-nama yang kurang dikenal sebelumnya tapi sekarang jadi tulang punggung PSM. Kedua, Coach Fabio Lefundes. Pelatih asal Brasil ini sebenarnya punya background pelatih fisik. Dia sempat menjabat posisi itu di klub papan atas Korea Selatan seperti Shandong Luneng dan Jeonbuk Hyundai sebagai pelatih fisik di tahun 1994 silam. Namun keahliannya meramu strategi tak bisa disepelekan. Musim lalu, Madura United memang hanya di papan tengah, karena tim berjuluk Laskar Sape kerap sempat dihantam virus COVID-19. Sehingga banyak pemain absen di setiap pertandingan. Tapi musim ini, Lefundes membuat timnya lebih tangguh. Dia mempertahankan mayoritas pemainnya, sehingga tidak butuh waktu lama membuat tim Madura United bersaing di papan atas. Jika diamati, Lefundes tidak hanya jago meramu taktik dan strategi, tapi juga faktor lainnya, seperti saat main sore hari di cuaca terik. Dia membuat timnya tampil santai untuk menghemat tenaga. Lalu di babak kedua mereka mengempur pertahanan lawan yang sudah kehabisan tenaga. Itu diperlihatkan ketika menekuk Arema FC 2-0 di putaran pertama. Paruh musim, Lefundes meraih 10 kemenangan, 3 imbang dan 4 kekalahan. Sehingga Madura United mengumpulkan 33 poin, sama dengan Bali United yang ada di urutan kedua. Ketiga, Thomas Doll. Persija Jakarta bisa dibilang lambat panas di paruh musim, sebab pelatih asal Jerman ini sedang melakukan regenerasi tim. Banyak pemain muda diberi kesempatan musim ini, seperti Frankie Misa, Ginanjar Wahyu, dan sederet nama lainnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini percaya dengan potensi para pemain usia muda tersebut.
Hasilnya dituai di pertengahan putaran pertama. Persija sempat meraih 5 kemenangan beruntun. Itu mengatrol posisi tim berjuluk Macan Kemayoran ini mendekati papan atas. Keberadaan pemain muda ini membuat permainan Persija lebih bertenaga selama 90 menit. Ini yang jadi salah satu kelebihannya, sehingga Thomas Doll bisa meraih 9 kemenangan, 5 kali imbang dan hanya 3 kekalahan. Keempat, Stefano Cugura. Nama yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Dia pelatih yang sudah meraih 3 gelar juara BRI Liga 1 bersama Persija Jakarta dan 2 kali dengan Bali United. Jadi, bukan kejutan lagi jika dia membawa Bali United bersaing di papan atas paruh musim. Tim berjuluk Serdadu Tridatu ini punya 33 poin di putaran pertama. Teco berhasil membawa Bali United meraih 11 kemenangan. Namun jumlah kekalahannya cukup banyak yakni 6 kali. Tapi Bali United tak pernah meraih hasil imbang. Dari segi permainan, pelatih asal Brasil tersebut membuat timnya bermain efektif. Terkadang mereka main bertahan, tapi serangan yang dibuat bisa menghasilkan banyak gol. Di putaran pertama, Serdadu Tridatu jadi tim paling subur dengan 36 gol. Teco bisa membuat performa timnya efektif karena sudah membentuk tim sejak 2019 silam. Materi pemain yang dimiliki juga bisa dibilang tangguh. Di depan ada Ilyas Pasojevic, Privat Barga, Yabes Roni, M. Rahmat dan beberapa nama lain. Begitu juga dengan posisi lain. Kedalaman skuad tim ini tak perlu diragukan, sehingga Teco bisa membuat banyak alternatif strategi di setiap pertandingan. Dia juga tidak pusing jika ada pemain yang absen karena kualitas penggantinya setara. Terakhir, Luis Milla, mantan pelatih timnas Indonesia ini menjadi arsitek Persib Bandung di tengah jalan. Dia menggantikan Robert Rene Alberts di pekan 9. Namun pelatih asal Spanyol ini memberikan efek yang instan. Di tangannya, tim berjuluk Maung Bandung itu tak pernah menelan kekalahan. Dari 10 laga yang dimainkan berakhir dengan 8 kemenangan dan 2 kali imbang. Capaian itu membuat Persib yang sempat terseok-seok di papan tengah meroket ke papan atas. Mereka menyamai poin Bali United yang ada di posisi kedua dengan 33 poin. Bisa dibilang Luis Milla membuat permainan Persib lebih tajam, karena dia menerapkan sepak bola yang efektif. Skuadnya juga ditunjang dengan materi pemain papan atas, seperti Ciro Alves, David da Silva, Beckham Putra, Victor Igbonevo dan banyak lagi pemain bintang lainnya. Jadi, dia tinggal membuat suasana tim agar lebih kompak. Imbasnya, permainan Persib lebih cair di lapangan. Luis Milla sendiri juga bukan pelatih sembarangan. Mantan pemain Real Madrid tersebut pernah membuat performa timnas Indonesia lebih menjanjikan di tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.